Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 25 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta menerima uang suap dari 16 paket proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. 10 terdakwa anggota DPRD Muara Enim dihukum 4 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta menerima uang suap dari 16 paket proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. 10 terdakwa anggota DPRD Muara Enim dihukum 4 tahun penjara. Mereka adalah Indra Gani, Ishak Joharsa, Aryosa Setiadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito Mardiansyah, Muhardi Fitriansa, Subahan, dan Piardi. Dalam petikan amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Happy Tarigan SHMH Rabu 25 Mei sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum KPK RI dengan menjerat terdakwa melanggar pasal alternatif pertama sebagaimana dakwaan JPU. Para terdakwa dijerat melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, denda 200 juta, subsidiar 1 bulan kurungan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Indra Gani CS berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih masing-masing selama 2 tahun, terhitung sejak para terdakwa menjalani pidana pokok. Adapun pertimbangan memberatkan, menurut Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa sebagai anggota DPRD telah menciderai kepercayaan dan amanah masyarakat, serta tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa KPK RI yang sebelumnya juga menuntut agar para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 4 tahun. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, oleh Majelis Hakim diberikan waktu 7 hari ke depan guna menentukan sikap terima atau menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Menanggapi vonis tersebut, Darmadi Jufri SHMH, penasihat hukum salah satu terdakwa, mengaku akan segera berkoordinasi dengan kliennya guna menentukan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut. Terpisah, Abdul Aziz SHMH Jaksa KPK RI mengatakan, pikir-pikir terhadap putusan tersebut meski Majelis Hakim telah menyatakan sependapat dengan JPU KPK. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 92 peserta Qori dan Qori A tampil pada hari pertama Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Digelar di Aula Asrama Haji Tanjung Api-Api Palembang Selasa 24 Mei malam. Sebanyak 92 peserta Qori dan Qori A tampil pada hari pertama Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Digelar di Aula Asrama Haji Tanjung Api-Api Palembang Selasa 24 Mei malam. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumsel, Kiai Haji Modrik Qori menuturkan, penampilan pertama dibuka penampilan Qori dari Kota Lubuk Linggau. Dari 8 cabang lomba yang digelar meliputi Tilawatil Quran tingkat dewasa dan anak-anak. MTQ 29 Sumsel bakal digelar pada 24 sampai 29 Mei dan akan ditutup pada 30 Mei mendatang. Sebanyak 681 peserta yang berasal dari 17 kabupaten kota yang akan mengikuti 8 cabang perlombaan, yaitu tilawah Al-Quran, tahfiz, tafsir, fahmil, syahril, khot, menulis makalah, dan kaligrafi. Edi Naba, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI Rabu 25 Mei. Kedatangan rombongan Komisi 2 DPR RI ini diterima langsung Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar di ruang rapat utama Bupati. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI Rabu 25 Mei.
Kedatangan rombongan Komisi 2 DPR RI ini diterima langsung Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar di ruang rapat utama Bupati. Di hadapan tim Komisi 2 DPR RI, Bupati Panca berharap supaya persyaratan pencalonan kepala desa bisa diubah. Selama ini syarat minimal untuk pencalonan kepala desa adalah tamatan SMP atau setara. Panca mohon kiranya regulasi tamatan SMP ini dapat diubah karena akan menyulitkan calon kades jika terpilih. Menurut Panca, saat ini sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk melek teknologi. Apalagi kalau di daerah tersebut terkendala jaringan, tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan, kunjungan tim Komisi 2 DPR RI ini bertujuan untuk mengevaluasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa di Ogan Ilir. Permasalahan-permasalahan yang didapat dari Kabupaten Ogan Ilir akan dibawa ke pusat dan menjadi koreksi bersama di Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Polisi melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan yang menewaskan Eko Saputra 30 tahun yang terjadi pada 10 Maret 2022 lalu di Lorong Garuda 2, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Rabu 25 Mei. Polisi melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan yang menewaskan Eko Saputra 30 tahun yang terjadi pada 10 Maret 2022 di Lorong Garuda 2, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Rabu 25 Mei. Kasus ini melibatkan tersangka Rido Rizky alias Edo 24 tahun, warga Lorong Garuda 2, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Edo berhasil diringkus unit Opsnal Pidana Umum bersama Ranmo Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di Jembatan Musi 4 Jumat 11 Maret 2022 sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Pada rekonstruksi ada 14 adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka Edo serta disaksikan keluarga korban dan keluarga tersangka. Diketahui pembunuhan berawal dari korban yang dalam kondisi mabuk memanggil tersangka dan mengajaknya minum bersama. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi mengatakan rekonstruksi yang dilakukan untuk melengkapi berkas. Motif pembunuhan diduga karena adanya ketersinggungan antar korban dan pelaku. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.